Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrayana. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya lagi di Prodi Sosiologi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Tadulako, khususnya di Prodi Sosiologi. Salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Sosiologi yaitu Sistem Hukum Indonesia. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu sistem hukum Indonesia, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apa sih sistem hukum Indonesia? Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termaksud sistem hukum. Tujuan sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem hukum di Indonesia yaitu melindungi hak asasi setiap manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antara pribadi atau ketentangan intern pribadi, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dalam kebahagiaan. Dan apa saja sih contoh sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Contoh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Dan apabila beberapa sistem tersebut menyatu dan berjalan dengan seimbang, maka tujuan dan tata negara akan berjalan dengan baik. Nah, selain contoh dari hukum yang berlaku di Indonesia, kira-kira apa sih hukum tata negara? Nah, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara, serta kedudukan warga negara dan hak-hak. Ada 5 asas hukum tata negara. Yang pertama, asas Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat, asas negara kesatuan. Yang kelima, asas pemisahan kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan asas negara hukum? Nah, secara sederhana dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara yang menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Nah, selain itu ada juga ciri negara hukum, yaitu adanya undang-undang atau konstitusi yang membuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara pengusaha dan rakyat. Ada pembagian kerja negara dan diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan yang berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana. Bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, maka hukum pidana materi. Hukum pidana subjektif merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum, memberlakukan sifat memaksa. Hukum pidana yang mewujudkan dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan, menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.